Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Maulatul Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 0602012364. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PAI apa saja yang ada di jenjang SMP kelas 7. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS semester 3 mata kuliah materi PAI SMP. Nah, pada materi PAI SMP kelas 7, nantinya kita akan belajar mengenai yang pertama adalah materi Al-Quran Hadis. Nah, di mana pada materi tersebut, siswa-siswa SMP kelas 7 semester 1 akan belajar mengenai hukum tajwid, yaitu hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiah. Selain itu, siswa-siswa SMP juga akan belajar mengenai tafsir dari Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Nah, di mana nantinya diharapkan siswa-siswa SMP kelas 7 itu mampu mengimplementasikan makna dari Quran surat An-Nisa dan An-Nahl dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi kedua kita akan belajar mengenai Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selain memahami makna dari Asmaul Husna tersebut, diharapkan siswa-siswa SMP mampu untuk mempraktekkan bagaimana kita mengimani Asmaul Husna tersebut. Nah, kemudian di materi ketiga kita akan mempelajari mengenai sholat dan zikir. Nah, nantinya diharapkan siswa-siswi kelas 7 SMP dapat memahami sekaligus mempraktekkan bagaimana tata cara sholat dan berzikir yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada materi keempat semester 1 kelas 7 kita akan belajar mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian pada materi terakhir semester 1 kelas 7 kita akan belajar mengenai dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dinasti Umayyah 1. Kemudian pada semester 2 materi PAI SMP kelas 7 kita akan belajar yang pertama kita akan belajar mengenai materi pelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu materi gunnah. Nah, kalau di semester 1 kita telah belajar mengenai tajwid, yaitu hukum alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Di semester 2 kita akan belajar mengenai hukum bacaan gunnah. Nah, selain kita belajar mengenai tajwid, kita juga akan belajar mengenai tafsir dari Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf. Nantinya diharapkan siswa-siswi SMP kelas 7 itu mampu untuk mengimplementasikan makna dari Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf. Nah, kemudian di materi kedua kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Memang pada jenjang sebelumnya kita mungkin telah belajar mengenai siapa itu malaikat, terus siapa saja malaikat itu dan apa tugasnya. Nah, namun di kelas 7 semester 2 SMP itu kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengimani malaikat tersebut. Kemudian nantinya diharapkan kita itu dapat mengimplementasikan hikmah dari mempelajari iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai larangan ghibah dan perintah untuk bertabayun. Kemudian pada materi keempat, kita akan belajar mengenai rukhsah. Nah, rukhsah di sini tidak hanya rukhsah pada sholat saja. Jadi di kelas 7 jenjang SMP semester 2 itu kita akan belajar mengenai rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, dan juga rukhsah dalam zakat. Kemudian di materi terakhir semester 2 kelas 7 pada jenjang SMP kita akan belajar mengenai dinasti Bani Umayyah yang kedua, yaitu di Andalusia. Pada jenjang SMP pelajaran PAI kelas 7 semester 1 dan 2
pelajaran Al-Quran hadis itu belajar mengenai hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiah pada semester 1 dan hukum bacaan gunnah pada semester 2. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Nah, yang pertama alif lam komariah ini terjadi ketika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah yang biasa disingkat dengan abgi hajja kawahof akimah, yaitu alif ba ghin ha jim kaf waw kho fa ain kof ya mim dan ha. Nah, ketika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah tersebut dinamakan dengan alif lam komariah. Seperti contoh alif lam bertemu dengan ha, alhamdulillah. Nah, itu dinamakan dengan alif lam komariah. Kemudian alif lam syamsiah terjadi ketika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah selain huruf komariah tadi, yaitu ta, dal, ro, zai, sin, shin, shot, do, to, do, dan lam nun. Nah, ketika ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah tersebut dinamakan dengan asyamsiyah. Seperti contoh alif lam bertemu dengan ro, ar-rahmani. Nah, itu dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Kemudian pada semester 2 kita akan belajar mengenai hukum bacaan gunnah, yaitu gunnah berarti mendengung, yaitu terjadi ketika ada nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Seperti contoh qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ terdapat nun yang bertasydid, jadinya dibaca mendengung 2 ketukan atau 1 alif. Seperti itu. Pada pelajaran Al-Quran hadis di kelas 7 semester 1 ini, jenjang SMP itu belajar mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena hadis kan juga termasuk ke dalam sumber atau pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini kalau sesuai dengan buku PAI Kurikulum Merdeka kelas 7 SMP itu ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah bayan takrir, yaitu fungsinya hadis itu untuk memperkuat hukum atau memperjelas hukum yang ada di dalam Al-Quran yang masih samar. Nah, seperti contoh dalam Al-Quran itu terdapat ayat atau perintah yang berbunyi seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum al-ayat. Nah, pada ayat tersebut itu tertera jelas bahwa ketika kita akan sholat kita harus membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Nah, itu dinamakan apa? Kan belum ada atau belum jelas di dalam Al-Quran. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang artinya jika kamu hendak melaksanakan sholat maka berwudulah. Jadi tidak sah sholat seseorang itu kecuali dengan berwudu. Nah, jadi sudah jelas ya kalau fungsi hadis tersebut dengan ayat Al-Quran tersebut, yaitu menguatkan atau menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah bayan tafsir, yaitu membatasi atau mengkhususkan sesuatu dalam Al-Quran yang masih umum. Seperti contoh di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbunyi wasariku wasarikotu waqta'u aydiyahuma. Nah, dalam ayat tersebut itu menjelaskan mengenai hukum untuk orang yang mencuri, yaitu dipotong kedua tangannya. Nah, di dalam Al-Quran tersebut tidak dijelaskan seberapa atau sampai mana tangan yang dipotong ketika ada muslim yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian dikuatkan dengan hadis yang artinya Rasulullah pernah didatangi seseorang, di mana seseorang tersebut itu membawa seorang pencuri. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk seseorang itu dipotong tangannya
sampai pergelangan tangan. Nah, tetapi tidak keduanya, mungkin dari kanan dulu, tangan kanan dulu, kemudian kaki kiri, baru kemudian kalau mencuri lagi dipotong tangan kiri, kemudian kalau masih mencuri lagi, kemudian kaki kanan. Jadi secara bersilang. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan, hanya dijelaskan hukum potong tangan bagi muslim laki-laki maupun perempuan yang mencuri. Kemudian dikuatkan atau dibatasi dengan hadis yang tadi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu bayan tasyri', yaitu merincikan sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran, seperti contoh perintah untuk zakat. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah itu ayat 43 itu menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Nah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kita tidak tahu batasan-batasan zakat itu apa. Yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah ya. Jadi di dalam Al-Quran tersebut itu tidak dijelaskan zakat fitrah yang dikeluarkan itu seberapa, atau porsi-porsi zakat fitrah itu tidak dijelaskan. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang artinya itu keluarkanlah zakat yaitu berupa 1 sok gandum. Jadi di dalam hadis tersebut itu dijelaskan kalau zakat fitrah itu dikeluarkan sebesar 1 sok makanan pokok lah. Nah, fungsi yang keempat yaitu bayan nasakh, yaitu mengganti atau mengganti hukum-hukum dalam Al-Quran yang sudah tidak berlaku. Itu seperti contoh dulu itu ada suatu ayat yang yang artinya itu tidak berlaku wasiat bagi seorang muslim yang telah meninggal. Kemudian dijelaskan juga di dalam hadis itu ketika seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan hendak menemui maut, itu hendaknya mereka itu meninggalkan atau berpesan kepada ahli warisnya. Jadi itu ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pada pelajaran akidah di materi PAI kelas 7 semester 2 ini membahas mengenai iman kepada malaikat. Setelah setelah siswa-siswi kelas 7 itu tahu siapa itu malaikat, kemudian kita memberikan teori-teori mengenai tugas-tugas malaikat itu apa aja, kemudian hubungan mengimani malaikat dengan kehidupan sehari-hari itu apa. Mungkin cara saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas mungkin nanti akan saya model dengan metode jigsaw. Jadi nanti dalam kelas itu akan saya kelompokkan, kemudian nanti siswa-siswa yang bertugas nanti akan menyebar kepada kelompok-kelompok tersebut untuk menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana teori yang telah didapat tersebut. Jadi nanti dari situ kita dapat melihat bahwa seorang siswa tersebut paham atau tidak dengan materi yang telah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya pada pelajaran akhlak PAI di semester 1 kelas 7 itu membahas mengenai zikir dan sholat. Nah, bagaimana siswa itu bisa hafal dan mau mempraktekkan sholat dan zikir dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi nantinya di sebuah kelas akan saya berikan teori mengenai tata cara sholat dan berzikir yang benar. Nah, kemudian di setiap awal pembelajaran mungkin agar untuk meningkatkan hafalan mereka, mungkin nanti akan saya ajak menghafal beberapa tata cara sholat seperti doa iftitah atau lainnya di awal pembelajaran. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hafalan mereka dalam menghafal tata cara sholat. Kemudian untuk bagaimana para siswa itu mau untuk selalu melaksanakan sholat dan berzikir, itu nantinya bisa dilakukan dengan cara membuat bagan atau daftar. Nantinya itu akan dicentang ketika mereka sholat di rumah. Jadi kita juga bisa memantau lewat bagan tersebut
dengan kita juga harus berkoordinasi dengan orang tua mereka untuk memantau apakah mereka telah melaksanakan sholat dan berzikir secara rutin atau tidak. Kemudian di kelas 7 semester 1 materi PAI, pada pelajaran fikih juga ada pelajaran mengenai sujud, yaitu ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, sujud syukur ini dilakukan ketika kita sedang mendapat nikmat atau selamat dari suatu bencana. Nah, jadi sujud itu tidak harus melulu dengan ucapan alhamdulillah saja. Jadi bisa juga dilakukan dengan sebuah tindakan, yaitu dengan bersujud. Tujuannya yaitu untuk mengagungkan Allah. Nah, bagaimana tata cara sujud syukur itu? Jadi sujud syukur sama halnya seperti sujud biasa, namun ditambahi dengan niat dan lafal-lafal tertentu. Jadi sebelum kita melakukan sujud syukur, kita tuh harus berniat, kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian sujud seperti halnya sujud biasa itu. Nah, lafalnya ini sebenarnya lafalnya itu tuh terserah. Yang penting maknanya itu mengagungkan nama Tuhan. Bisa juga menggunakan lafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga bisa, karena intinya sujud syukur itu sujud untuk mengagungkan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sujud sahwi ya, sujud sahwi terlebih dahulu. Nah, sujud sahwi ini dilakukan ketika kita itu ragu atau lupa dengan bilangan rakaat sholat. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan sujud sahwi ketika kita itu meninggalkan rukun-rukun sholat seperti lupa ruku atau kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat, dan kita itu baru menyadari di misalkan pada saat isya baru kita itu baru menyadari pada rokaat ketiga. Nah, itu bagaimana solusinya? Kita bisa menambahi rokaat, tapi kemudian nanti sebelum salam kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, bagaimana lafal sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu sama halnya seperti sujud biasa, namun bacaannya itu agak berbeda ya. Jadi lafalnya sujud sahwi itu subhana man la yanamu ala yasbun. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Sujud sahwi dilakukan itu ketika setelah kita melakukan tahiyat akhir dan sebelum kita salam, kita itu sujud terlebih dahulu kemudian membaca lafal sujud sahwi tersebut. Tata caranya juga sama seperti sujud-sujud yang lain, namun kita itu harus berniat terlebih dahulu untuk melakukan sujud sahwi, kemudian sujud 2 kali sama halnya seperti sholat, kemudian baru salam. Sebelum salam ya, dilakukan sebelum salam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat tilawah atau ayat-ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat sajadah. Nah, ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat tersebut, kita disunahkan untuk sujud. Nah, ini ada 2 tata cara ya, ketika di dalam sholat dan ketika di luar sholat. Nah, ketika di dalam sholat, ketika kita sedang menjadi makmum, terus kita mendengar imam kita itu membaca ayat sajadah. Ketika imam itu sujud, kita juga harus mengikuti sujud tilawah. Kalau misalkan imam itu tidak sujud, jadi kita itu tidak usah sujud sendirian. Jadi kita itu ikut apa kata imam. Kalau kita sholatnya sendirian, kemudian kita membaca ayat di mana ayat tersebut terdapat ayat sajadah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, yang kedua yaitu ketika berada di luar sholat. Ketika kita mendengar atau mengaji Al-Quran, mendengar atau membaca ayat sajadah, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud tilawah tersebut. Nah, bagaimana lafal dari sujud tilawah itu? Lafal dari sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Untuk tata caranya sama halnya seperti sujud pada umumnya ya. Jadi niat terlebih dahulu untuk kita sujud tilawah, kemudian takbir
Setelah takbir kita langsung sujud, kemudian membaca lafal tersebut, kemudian kembali kemudian duduk kembali seperti keadaan semula, baru salam. Nah, tadi itu penjelasan mengenai 3 sujud, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian ada materi fikih di semester 2 kelas 7 SMP itu mengenai rukhsah. Nah, rukhsah sendiri itu apa? Rukhsah itu berarti keringanan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kepada hamba-Nya. Nah, seperti contoh rukhsah di dalam sholat ya, yang pertama akan saya bahas. Rukhsah di dalam sholat yaitu keringanan yang diberikan untuk sholat. Seperti contoh orang yang sakit, sholat itu kan hukumnya wajib ya, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena Allah juga sudah memberikan rukhsah kepada hambanya. Seperti contoh orang yang sakit dan tidak mampu untuk berdiri itu bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk, bisa dengan cara berbaring. Jika tidak bisa dengan berbaring, bisa juga dengan miring menghadap kiblat. Kalau masih tidak bisa juga bisa dengan isyarat. Nah, ada banyak sekali rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya agar tetap bisa melaksanakan sholat meskipun dalam keadaan yang sudah sangat parah apapun. Kemudian dalam kendaraan juga, dalam kasus sholat, ketika kita sedang dalam perjalanan atau sedang berpergian jauh sehingga tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat, itu juga bisa diganti dengan jamak qashar. Nah, itu juga berupa rukhsah dari Allah untuk hambanya. Kemudian dalam hal puasa juga terdapat rukhsah-rukhsah, diantaranya seperti membayar fidyah bagi orang yang sakit, namun sakit tersebut perlu digarisbawahi ya, sakit yang jika dia tetap melaksanakan puasa mungkin itu akan membahayakan nyawanya. Nah, kalau sakit yang seperti itu bisa ditoleransi dengan cara membayar fidyah selama hari yang ditinggalkan dalam berpuasa. Kemudian ada rukhsah juga untuk orang yang hamil ketika dia takut kalau dia terus berpuasa akan berpengaruh kepada dirinya sendiri dan kepada anak yang dikandung. Dan masih banyak lagi rukhsah yang diberikan untuk ibadah-ibadah tertentu. Kemudian pada pelajaran SKI di kelas 7 jenjang SMP itu membahas mengenai dinasti Bani Umayyah, dan di semester 1 ini membahas mengenai dinasti Umayyah yang ada di Damaskus, dan pada semester 2 kita akan belajar mengenai dinasti Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Nah, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah yang ada di Damaskus ini? Nah, jadi dinasti Bani Umayyah ini itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana beliau ini merupakan sepupu dari Utsman bin Affan. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kekhalifahan Utsman bin Affan ini, Muawiyah bin Abu Sufyan itu menjabat sebagai gubernur. Karena kita juga tahu bahwa ketika Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi sebuah nepotisme di mana para pejabat-pejabat negaranya itu berasal dari kerabat dan saudara-saudaranya sendiri. Nah, akhirnya banyak sekali protes yang terjadi pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kemudian para kaum muslim pada saat itu menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini agak kurang setuju karena ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ini naik menjadi khalifah itu beliau mengganti semua pejabat-pejabat negara pada saat itu sesuai dengan aturan yang ada, tidak seperti Utsman bin Affan. Nah, jadinya posisi Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur tersebut tergeser. Nah, akhirnya beliau juga tidak terima kalau dia dicopot dari jabatan tersebut. Akhirnya
Muawiyah bin Abu Sufyan ini menuntut kepada Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib ini juga tidak menuntaskan masalah pembunuhan Utsman bin Affan dengan baik. Karena prinsip dari Ali bin Abi Thalib sendiri ini, beliau ingin menata terlebih dahulu tatanan pemerintahan yang sebelumnya dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib ini. Beliau ingin fokus untuk menata pemerintahan terlebih dahulu, baru mengusut tuntas masalah pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan ini masih tidak terima. Akhirnya terjadi banyak sekali pertumpahan darah atau terjadi peperangan di dalam masa tersebut, yang akhirnya mengakibatkan arbitrase, di mana pada saat itu antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib ini sedang berseteru. Kemudian pada peristiwa arbitrase tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan ini memanipulasi hal tersebut agar Ali bin Abi Thalib ini mau turun dari jabatan khalifah tersebut. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengancam jika Ali bin Abi Thalib ini tidak segera turun dari kekhalifahan pada saat itu, Muawiyah akan merobek-robek Al-Quran di depannya. Jadi Ali bin Abi Thalib merasa tersentuh ketika dia mendapat ancaman seperti itu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya mau tidak mau Ali meninggalkan jabatan sebagai khalifah tersebut, dan akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan lah yang naik menjadi pemimpin, dan akhirnya beliau mendirikan dinasti yang diberikan nama dengan dinasti Umayyah. Sekian penjelasan singkat mengenai materi PAI SMP di kelas 7. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.